Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Laila Putri Nanda dari Lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, analisis deskriptif. Analisis deskriptif. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Kemudian, tujuan analisis deskriptif penelitian itu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sebagaimana adanya. Dan tujuan analisis ini antara lain mendeskripsikan atau deskriptif, membedakan atau membandingkan, komparatif, menghubungkan atau correlation, dan membuat rancangan. Kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah penggunaan analisis deskriptif. Nah, contoh permasalahan yang ingin dicari yaitu data deskriptif dari nilai hasil ujian akhir siswa MIA 1 sampai MIA 4. Buka aplikasi SPSS. Dengan double klik icon SPSS, lalu masuk ke variable view. Kita buka SPSS-nya. Kemudian, kita tunggu. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, di variable view, di sini ada name. Name kolom pertama, kita klik MIA 1. Kemudian MIA 2. Kemudian MIA 3. Kemudian MIA 4. Nah, sampai MIA 4. Kemudian untuk kolom desimal kita ganti 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Langsung masuk ke data view, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pada kolom MIA 1 sampai MIA 4, masukkan nilai yang sudah ada pada data yang ada di Excel. Nah, jadi tinggal kita copy saja yang data yang ada di Excel. Kita Ctrl V. Kemudian masuk ke SPSS. Kita Ctrl V. Nah, akan masuk nilai hasil nilai-nilainya. Kemudian, selanjutnya kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Deskriptif. Selanjutnya, akan tampil layar seperti ini. Kita dapat memindahkan ke arah kanan dengan klik tanda panah di tengah. Kita Ctrl A, lalu kita arahkan ke variabel. Kemudian klik option, lalu beri centang pada seperti di bawah ini, lalu continue. Kita klik centang demand, zoom, kemudian varian, range, SEMN.
Kemudian yang di sini variable list. Kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Maka hasilnya akan nampak dari data deskriptif yang ingin dicari. Ini data deskriptif statistiknya. Dari output di atas dapat diketahui N statistik ini jumlah responden pada tiap kelas yaitu 12 orang. Ya, 12 orang setiap kelasnya ini. MIA 1, MIA 2, MIA 3, MIA 4, 12. Kemudian rank. Rank yang ini yang kedua. Jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ya, dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Kemudian minimum menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Minimum ya, nilai terendah dari suatu data. Ya, ini minimumnya. Maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data. Dan sum penjumlahan dari seluruh koresponden. Kemudian min menunjukkan rata-rata skor dari variabel tersebut. Selanjutnya standar deviasi itu menunjukkan rata-rata dari sampel. Yang varians yang paling terakhir, yang ini varians statistik, rata-rata dari selisih kuadrat terhadap mean. Jadi ini hasil dari deskriptif statistik. Selanjutnya saya akan lanjut kepada crosstab dan chi-square. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan crosstab dan chi-square. Nah, pengertian analisis crosstab yaitu dapat dikenal juga dengan sebutan tabulasi silang, yang mana maksudnya adalah metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Untuk itu, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabulasi silang agar hubungan antara variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam analisis crosstab digunakan analisis chi-square atau chi kuadrat yang disimbolkan dengan x kuadrat. Nah, kemudian sedangkan uji chi-square adalah satu sampel biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Pengujian data jenis ini tentunya membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan jenis data numerik. Contohnya saja, penguji ingin mengetahui apakah ada keterkaitan hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan. Tentunya untuk mengetahui apakah ada korelasi atau tidak, kita bisa menggunakan uji chi-square dengan satu sampel tadi. Nah, kemudian adapun tujuan crosstab dan chi-square yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom. Variabel baris dan kolom adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal dan ordinal. Kemudian tujuan chi-square itu adalah menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, serta untuk menguji pengaruh antara dua variabel yang mempunyai skala data kategori nominal atau ordinal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah penggunaan chi-square dan crosstab dan chi-square. Seorang peneliti ingin mengetahui tabulasi silang crosstab dan uji chi-square terhadap kasus sebuah rumah sakit, ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan persepsi pasien. Apakah ada hubungan antara usia dan persepsi atau sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Data yang diujikan dapat dilihat di bawah ini. Kita buka aplikasi SPSS. Kemudian di name kita klik US yang artinya usia. Yang kedua adalah SKP yaitu sikap. Kemudian pada kolom desimal kita ganti menjadi 0.
pada kolom label kita jadikan usia, dan yang ini sikap. Kemudian pada usia pada values usia kita klik pada value, kita klik 1 sesuai dengan umurnya, labelnya itu umurnya, yaitu yang satu ada 13 sampai 19, kemudian kita add. Yang kedua umurnya ada 20 sampai 24, kemudian kita add. Ya, dan yang ketiga ada 25 sampai 34, 25 sampai 34 kita add. Terus yang keempat 35 sampai 44, 35 sampai 44 kita add. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, pada sikap kita klik yang pertama, 1, labelnya adalah sangat puas, kita add. Kemudian yang kedua, labelnya adalah tidak puas, dan kita add. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini ada usia dan sikap. Di sini kita masukin datanya yang berada di Excel. Di sini ada usia dan sikap, kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Di sini Ctrl V. Nah, maka hasilnya ada. Masukkan kode US dan SKP sesuai pada kolom yang ada di atas. Nah, kemudian pilih Analyze. Kita masuk ke menu Analyze. Kemudian Descriptive Statistic. Kita pilih Crosstab. Masukkan data jenis kelamin US, usia, ke dalam kolom rows, usia ke dalam kolom rows, dan SKP ke dalam columns ini. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Lalu klik statistik yang di sebelah kanan dan diberi checklist pada kolom Chi-square. Checklist pada Chi-square dan klik continue. Lalu klik call cell dan beri centang semua pada kolom percentage row, kolom total. Untuk menampilkan output hasil akhir. Kemudian klik continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil output dari Crosstab.
Nah, jadi ini usia sikap cross-tabulation. Dan yang ini adalah chi-square test. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusan uji chi-square, jika terdapat nilai ASM signifikan yang di ujung sini itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Kemudian jika nilai ASM itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, pengambilan keputusan terlihat dari nilai ASM signifikan lebih besar sebesar 0,31 karena nilai ASM signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.